Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Keluarga Bani Sunardi rahimakumullah. Pada sore hari ini kajian jelang buka puasa Bani Sunardi, izinkan kami mewakili yang di Johor untuk menyampaikan sebuah tema tentang waktu-waktu sholat wajib. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang yang beriman adalah sebuah kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Itulah dasar utama perintah Allah terhadap sholat 5 waktu. Kita akan lihat bersama-sama. Dan waktunya pun juga ditentukan apakah berbasis bulan atau matahari. Dalam surat Al-Isra ayat 78 ternyata basisnya adalah matahari. Mungkin ini berbeda dengan kaidah-kaidah ibadah yang lain, ya, seperti awal waktu puasa itu kan menggunakan bulan, sedangkan sholat ini matahari. Aqimis sholat, dirikanlah sholat, liduluki syamsi ila ghasaqil lail, sejak matahari itu tergelincir sampai waktu malam. Wa Qur'an al-fajr, dan waktu fajar. Inna Qur'an al-fajr, sesungguhnya waktu fajar itu kana masyhudah, adalah disaksikan oleh malaikat. Di sini berarti kalau bicara order, bicara urutan, maka Allah menyebutkan sesuatu mulai dari tergelincir matahari. Dari waktu duhur, asar, kemudian sampai isya, baru kemudian fajar atau subuh. Oke, ini dalil acuan utamanya bahwa basisnya matahari. Kemudian dalil ini dijelaskan oleh Allah, tentu melalui dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Ya, hadis yang populer ada 2. Hadis dari Jabir dan hadis dari Abdullah bin Amr. Namun yang di sini saya ambil dari Abdullah bin Amr karena memang lebih ringkas. Mohon diperhatikan, ini adalah juknis atau petunjuk teknis dari dalil Quran yang sudah ada tadi, surah Al-Isra tadi. Mohon bisa diperhatikan pada warna merah. Ya, ini menunjukkan nama-nama sholatnya. Sholat duhur, waktu duhur. Kapan itu? Idza zalatis syams. Ketika matahari sudah tergelincir, kepleset. Wa kana dhillur rajul kataulihi malam tahdur al-asr. Dan panjang bayangan benda itu sama dengan benda itu sendiri selama belum datang waktu asar. Wa waktul asar malam tasfar asyams, selama matahari belum menguning. Wa waktu sholatil maghrib, dan waktu sholat maghrib adalah malam yaghibis syafaq, selama syafaq itu belum hilang. Wa waktu sholatil isya, waktu sholat isya adalah ila nisfil lail, sampai tengah malam. Wa waktu sholatis subuh, dan waktu subuh itu adalah min tulu'il fajr, dari terbitnya fajar, malam tatlu'is syams, selama belum terbit matahari. Di riwayat Muslim. Jadi kata kunci yang perlu kita perhatikan di sini adalah kata pertama tergelincir. Yang kedua adalah bayangan matahari. Dan yang ketiga adalah matahari tenggelam, sunset. Kemudian syafaq atau mega merah. Ya, kemudian fajar. Ya. Ini nanti yang akan kita bahas satu persatu. Untuk itu mari kita bahas satu persatu lebih detail. Kita mulai dari sholat duhur. Ya. Tadi disebutkan bahwa startnya adalah matahari tergelincir ke arah barat dari kulminasi. Nah, ini kalau ingin mudah, maka sesungguhnya di App Store ini saudara-saudara bisa mencoba mendownload. Nama programnya adalah Luna Solkal. Ya, ini open source, tidak berbayar. Kemudian tentukan di mana kita, di Jogja misalnya, waktu Indonesia bagian barat, Western Indonesia Time. Kemudian kapan? Sabtu 25 April, ini saya ambil beberapa hari yang lalu. Nah, terbitnya kapan? Di hari itu terbit matahari adalah pagi nih ya, pukul 5.41. Ya, kemudian nanti terbenamnya 17.32.
Maka yang disebut titik kulminasi atau titik tengah hari itu adalah di sini. Nah, 11.36 ya. 11.36 ini menunjukkan tengah hari. Matahari tepat di tengah. Nah, tapi yang dimaksud zuhur adalah ketika sudah tergelincir. Bukan di sini, tapi sudah tergelincir ke arah barat. Karena pergerakannya dari timur ke barat. Nah, itu pertama sholat zuhur. Kemudian yang kedua adalah sholat asar. Nah, sholat asar ini juga disebut sebagai sholat wusta. Ya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Ya, jagalah olehmu sholat dan sholat wusta. Ya. Jadi sholat wusta, sholat yang ada wusta sendiri artinya tengah. Ya. Itulah kenapa ada astronom Prof. Thomas Jamaluddin ya, Prof. ITB, dia mengatakan bahwa kalau memang itu disebut sholat wusta atau sholat tengah, maka seharusnya waktu asar itu adalah di tengah-tengah antara sholat zuhur dan sholat maghrib. Nah, dan itu kalau sudah dihitung oleh beliau ternyata agak sedikit berbeda dengan sholat asar yang sudah kita lakukan selama ini. Nah, bedanya apa dengan hadis Jabir? Ini kan kita menggunakan hadis Abdullah bin Amr. Hadis Jabir itu yang disebutkan sampai terbenam. Nah, kalau tadi hadis Abdullah bin Amr yang kita gunakan adalah sampai matahari menguning, yang dimaksud adalah matahari terbenam. Jadi, ulama berbeda pendapat bukan kapan berakhirnya waktu asar, tapi kapan mulai waktu asar. Perbedaan yang terlihat adalah bayangan matahari itu 1 kali atau 2 kali dari benda. Karena kalau kita lihat hadis yang Jabir, kembali kepada hadis yang Jabir itu, di situ sebenarnya Rasulullah di hari pertama beliau mengatakan 1 kali panjang benda. Bayangannya adalah 1 kali panjang benda. Tapi di hari berikutnya Rasulullah mengatakan 2 kali panjang benda. Ya, inilah yang kemudian membuat perbedaan ulama Hanafi. Imam Hanafi menggunakan kaidah yang 2 kali panjang benda, dan kita menggunakan yang 1 kali panjang benda. Ya. Tapi itu tidak masalah. Berikutnya yang ketiga adalah waktu maghrib. Kapan waktu maghrib? Adalah malam yaghib asy-syafaq, selama mega merah belum hilang. Nah, ini adalah contoh gambar yang jelas ya. Ini kondisi di mana ini sedang ada mega merah di ufuk barat. Lihatnya di sisi barat, bukan di sisi timur. Nah, kalau kita tinggal di pantai mungkin akan lebih jelas. Nah, kapan mulainya? Adalah saat matahari terbenam. Kapan matahari terbenam? Nah, buka lagi softwarenya Luna Solkal. Matahari terbenam di hari yang sama dengan, coba kita observasi tadi, adalah jam 17.32. Matahari terbenam. Ya. Nah, jadi bila sudah terbenam matahari, para ahli mengatakan yang dimaksud terbenam itu ya terbenam sempurna, habis. Ya. Nah, maka kemudian muncul mega merah. Nah, sampai mega merah itu menghilang, itulah waktu maghrib. Kita lanjutkan, yang keempat adalah waktu isya. Waktu isya itu kapan? Waktu isya itu adalah ila nisfil lail, sampai tengah malam. Ya, jadi ketika mega merah tadi di ufuk barat sudah hilang, disappeared, maka disitulah sudah masuk waktu isya. Nah, sampai kapannya inilah yang kemudian para ulama juga menyelisihkan. Ada yang mengatakan sampai waktu subuh, dan ada yang mengatakan sampai tengah malam. Tapi yang paling roji, yang paling kuat adalah yang sampai tengah malam. Kenapa demikian? Yang mereka mengatakan bahwa sampai waktu subuh itu adalah dalam kondisi darurat, yaitu ketika misalnya seorang yang tertidur sampai dia bangun, ya, dia tidur malam hari, kemudian kira-kira setengah jam sebelum subuh baru bangun, maka dia bisa melaksanakan sholat isya. Atau orang yang gila setelah sadar, malam hari masih gila, kemudian setengah jam sebelum subuh sadar, maka dia sudah terkena kewajiban untuk sholat isya. Nah, tapi dalam kondisi normal maka batasnya tengah malam. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, pernah melakukan sholat isya diakhirkan waktunya dalam rangka agar bisa melaksanakan qiyamul lail. Itu yang keempat ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah sholat subuh atau sholat fajar. Kapan itu? Sejak terbit fajar sampai terbit matahari. Hati-hati, fajar itu ada 2, fajar kadhib dan fajar shadid, fajar palsu dan fajar asli.
atau fajar yang benar. Bagaimana membedakannya? Silakan bisa diperhatikan gambar ini, gambar atas dan bawah. Kira-kira yang mana yang dimaksud fajar kadhib? Ya, yang dimaksud fajar kadhib adalah yang bawah. Yaitu terjadi kira-kira 1 jam sampai 2 jam sebelum subuh. Dan itu ada garis putih yang berbentuk vertikal ke atas. Ya. Nah, ini tandanya fajar kadhib. Kalau fajar shadiq itu adalah ketika garis putihnya sudah berbentuk horizontal, mendatar seperti ini. Nah, ini berarti sudah masuk waktu fajar. Nah, nanti sampai matahari terbit itulah batas akhir sholat subuh. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, dari 5 waktu tadi kalau kita kumpulkan, kita ilustrasikan ya posisi matahari dari waktu ke waktu. Ini ada seorang di sini katakan ini adalah istiwa. Istiwa itu adalah kulminasi waktu tengah hari tadi, bergerak ke duhur, ya, kemudian masuk ke asar, kemudian masuk ke terbenam matahari, kemudian isya. Nah, isya di sini, kemudian terus subuh, kembali lagi, ya, ini syuruk, kemudian ini duha dan seterusnya. Kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, khusus untuk isya dan subuh ini memang menjadi sesuatu yang masih terus dibahas oleh para ahli. Ya, Indonesia menggunakan kaidah isya itu adalah minus 18 derajat. Ya, jadi di sini. Nah, tapi kemudian subuh adalah 20 derajat. Ini menurut Kementerian Agama, ya, Badan Hisab Ruqyat Kementerian Agama. Tapi kemudian ada ahli yang mengatakan, nah itu seharusnya tidak 18 tapi 11,5 isya itu. Atau subuh juga seharusnya 13,4 derajat. Mereka menggunakan alat yang disebut SQM, Sky Quality Meter, untuk menghitung fotometri atau pencahayaan langit. Tapi syaratnya ketat. Tidak boleh ada polusi cahaya, kelembapan tertentu dan lain sebagainya. Nah, mereka mengatakan ya sesungguhnya sholat subuh kita ini ya menurut ahli itu dari Profesor Hamka, Universitas Muhammadiyah Profesor Hamka Jakarta itu, dia mengatakan bahwa waktu subuh kita itu seharusnya lebih ke belakang, terlalu gasik, ya. Seharusnya misalnya waktu subuh kita itu 4:30, maka seharusnya pukul 5, setengah jam setelahnya. Dihitung dari selisih derajat ini. Begitu pula isyaknya. Nah, isyaknya justru kita ini harusnya 11,5 derajat. Nah, itulah pendapat para ahli. Tapi terlepas dari itu, kita tentu masih memegang pendapat yang masyhur di kalangan Kementerian Agama, yaitu subuh minus 20 derajat dan isya 18 derajat. Bagaimana di Malaysia? Di Malaysia sudah mulai beberapa bulan yang lalu ada koreksi sholat subuh, dipanjangkan 10 menit, diundur 10 menit, karena melihat hasil koreksi itu. Saudara sekalian, Bani Sunardi yang dirahmati oleh Allah. Nah, perkembangan teknologi membuat para ahli astronomi berusaha membuat rumus waktu sholat agar lebih mudah. Karena kalau melihat fenomena matahari, tentu ada keterbatasan. Ya. Ternyata ada 2 hal yang menjadi dasar kenapa kemudian antara dalam membuat rumus tersebut, yaitu yang pertama adalah letak geografis dan yang kedua ketinggian suatu tempat. Jadi letaknya di mana dan ketinggiannya berapa itu mempengaruhi perbedaan waktu awal waktu sholat. Contoh, di Jogja saja misalnya antara Gunung Kidul dengan di kota itu waktunya sudah berbeda, ya, waktunya sudah berbeda karena ketinggiannya berbeda, letak geografisnya, bujur dan lintangnya juga berbeda. Nah, rumus-rumus ini kemudian diprogramkan dengan komputer sehingga muncul jadwal waktu sholat yang lebih akurat. Software ini sudah banyak secara massal digunakan masyarakat, ya, seperti Accurate Times, Adhan Software, Pair Times, Mawakit dan sebagainya. Nah, saudara-saudara pakai yang mana nih produknya nih? Muslim Pro, apa? Islamic Calendar, mana saja boleh. Ya, tapi prinsipnya adalah itu adalah membantu kita, memudahkan kita untuk mengetahui kapan waktu sholat. Ya, pada akhirnya kami hanya ingin menyampaikan bahwa kita sebagai umat Islam hendaklah mengetahui bagaimana sejarah penentuan awal waktu sholat itu. Sejak dari zaman Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dengan sistem manual seperti itu, dengan memperhatikan gerakan matahari seperti itu, sampai zaman teknologi semacam ini, di mana kita sudah tidak perlu lagi melihat matahari, cukup di depan
smartphone kita lihat pukul berapa sholat maghrib, pukul berapa sholat isya, maka Masya Allah, itu adalah kemudahan yang diberikan Allah. Ya, Allah memberikan ilmu kepada manusia untuk melakukan sebuah rekayasa, sebuah kreativitas, bagaimana agar ibadah itu menjadi lebih mudah dikerjakan. Nah, mudah-mudahan dengan sedikit penjelasan ini bisa memberikan semangat kepada kita untuk ke depan kita lebih memperhatikan waktu-waktu sholat yang sudah ditentukan. Dan mudah-mudahan kita, Bani Sunardi dan segala keturunannya dijadikan hamba Allah yang senantiasa menjaga sholat. Ya, sebagaimana doa yang masyhur, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku adalah hamba-Mu yang senantiasa menegakkan sholat, wa min dzurriyyati, dan juga anak keturunanku. Nah, mudah-mudahan kita Bani Sunardi dan semua anak keturunannya termasuk barisan dari hamba-hamba Allah yang menegakkan sholat dimanapun berada, dalam situasi apapun dan kondisi apapun. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.